Salam Godly Family yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama menikmati secangkir teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat di hari ini terambil di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Godly Family yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dengan seksama, tentunya kita boleh mendapati bahwa masih banyak orang Kristen yang mempercayai kekuatan lain di luar Allah. Misalnya kekuatan roh-roh tertentu atau berupa benda yang sering disebut jimat. Kekuatan ini dipuja sedemikian rupa sehingga diadakan ritual-ritual khusus dengan sesajen yang dijadikan persembahan, dan itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari keselamatan, terutama selama mereka masih hidup di dunia ini. Dalam suratnya, Paulus menyebut jemaat Galatia telah berlaku bodoh. Mengapa demikian? Sebelum kedatangan Kristus, setiap orang berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Orang Yahudi, meski mereka merupakan anak perjanjian, tetapi tampak tidak ada bedanya dengan hamba, karena mereka masih hidup dalam perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Sedangkan orang Galatia sendiri hidup menghambakan diri pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Mereka memelihara atau merayakan hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu supaya mereka selamat di dalam hidupnya. Padahal Paulus pernah memberitakan kabar baik kepada mereka dengan gambaran yang sangat jelas. Berita itu adalah bahwa kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk membebaskan mereka dari semua tuan yang selama ini telah membelenggu mereka. Dengan demikian mereka beroleh kasih karunia dari Allah. Mereka diangkat menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris keselamatan kekal yang selama itu mereka cari. Namun saat itu Paulus khawatir dengan kondisi orang-orang yang ada di Galatia, karena mereka telah menerima ajaran lain yang tampaknya seperti Injil, tetapi hal itu bukanlah Injil. Akibatnya mereka kembali lagi menghambakan diri kepada roh-roh dunia. Godly Family yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita sebenarnya tidak hanya mencakup kehidupan kekal kelak, tetapi juga ketika kita hidup di dunia ini dan saat ini. Kita tidak lagi perlu mencari keselamatan hidup dengan mempercayai hal-hal lain atau dengan jimat-jimat atau melakukan ritual pada waktu-waktu tertentu. Karena dengan melakukan hal itu berarti kita telah menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita bersama-sama menghargai kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita dengan hidup berkenan di hadapannya selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajar kami untuk menghargai karya keselamatan yang telah Engkau berikan bagi
kehidupan kami dengan mempunyai iman percaya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.